Selamat pagi, siang, sore atau malam ya, tergantung dari kalian menonton podcast perdana kami. Senang sekali bahwa podcast kita akan dimulai sejak hari ini. Nah, untuk permulaan kita akan mengadakan wawancara sedikit dengan ketua OSIS. Tapi perkenalkan dulu ya. Pasti sudah kenal deh sama ibu gurunya. Saya adalah Ibu Yuli dan diamanahkan menjadi wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Karena perdana tentu saja kita akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kesiswaan. Nah, di sebelah kita kami atau ibu sudah mengundang ketua OSIS cantik kita. Dia akan perkenalkan diri kepada kalian semua. Silakan. Baik, halo semuanya. Perkenalkan, saya Deborah Nenggolan yang dipercayakan sebagai ketua OSIS pada 2022 sampai 2023. Baik, tentunya kalian ingin tahu lebih banyak bagaimana sih Kak Deborah bisa menjadi ketua OSIS di periode ini. Nah, ada beberapa pertanyaan yang memang sudah ada di WA Ibu yang akan Ibu tanyakan langsung kepada Ketua OSIS. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kalian ke depannya ya. Baik, yang pertama nih pertanyaan yang muncul nih ya. Motivasi Deborah nih untuk menjadi ketua OSIS itu apa? Untuk motivasi saya sendiri untuk menjadi ketua OSIS itu adalah melatih kemampuan saya dalam bersosialisasi, dalam berkomunikasi, dan juga dalam berorganisasi. Dari motivasi-motivasi tersebut muncullah niat untuk menjadi seorang ketua OSIS. Yang dimanapun kalau dilihat kira-kira kalau menjadi ketua OSIS itu sepertinya banyak hal yang menguntungkan. Betul sekali. Meskipun pasti bakal ada lelahnya, iya. Tapi menarik. Menarik, ya. Iya benar-benar. Oleh karena itu saya memberanikan diri untuk mencalon dan bertekad menjadi seorang ketua OSIS. Bagus, memang terlihat sekali ya Deborah ini ketika kita lakukan wawancara itu memang terlihat sekali dari program yang akan dilakukan. Banyak hal yang menurut kami pantas untuk menjadi ketua OSIS. Baik, di samping motivasi tentu saja ada visi misi ya. Oke, apa visi misinya ya? Untuk visi saya adalah menjadikan OSIS sebagai fasilitator. Dan untuk misi saya adalah yang pertama, menjalin hubungan yang harmonis dengan semua pihak yang akan terlibat dalam kegiatan OSIS. Betul. Yang kedua, mengajak siswa-siswi dan teman-teman sekalian untuk mengekspresikan diri melalui hal yang mereka sukai. Yang ketiga, meningkatkan mutu kerja OSIS. Yang keempat, membuka ruang diskusi antara OSIS dan juga siswa-siswi. Iya. Dan yang kelima adalah melanjutkan dan mengembangkan program kerja OSIS yang telah ada. Iya betul, jadi semuanya itu terakomodir gitu ya dari hal-hal yang disampaikan tadi. Nah tentunya waktu wawancara Ibu juga sempat kamu membeberkan ya program kerja gitu. Nah mungkin bisa disampaikan lagi beberapa deh program kerja, kalau panjang kita singkat saja gitu ya. Silakan Deborah. Kalau program kerja dari saya sendiri adalah menggunakan aplikasi Instagram dan dimana menggunakan IG OSIS untuk menyebarkan informasi-informasi menarik, fakta-fakta unik dan juga membagikan atau memberitahu semua orang pengguna sosial media tentang prestasi-prestasi yang telah dicapai oleh siswa kita. Karena kan kalau cuman anak sekolah kita aja tahu kurang menarik sepertinya dan terbukti ya sekarang kita dengan IG OSIS kita itu apapun informasi yang kita sampaikan itu sangat menarik gitu dan memberi inspirasi kepada semua orang, bukan hanya kepada warga sekolah kita juga kan. Baik. Jadi kakak-kakak alumni tuh mungkin tahu kabarnya SMP Negeri 1 Cikampek tuh lagi melaksanakan apa, betul lagi sekali. ngapain. Iya, membanggakan ya, membanggakan baik kita walaupun alumni dulu ya. Benar, dan ada program-program dari zaman dulu nih yang akan saya teruskan dan saya kembangkan. Nah, contohnya apa tuh ya? Untuk program itu yang pertama ada Kamis yang bernamanya Kamis Religi. Iya. Lalu Jumat Asyap. Nah, di Jumat Asyap ini dibagi menjadi beberapa Jumat yang akan dilaksanakan pada setiap tahun. Nah, ada Jumat
sehat, Jumat bakat, lalu Jumat bersih, dan Jumat cerdas. Iya, sebenarnya itu tuh kita kemarin sempat ya terkendala karena kita pandemik sehingga sekitar 2 tahun lah ya. Tetapi karena kita memiliki ketua OSIS yang penuh semangat, kita akan kembali melanjutkan program itu yang memang luar biasa. Kita akan menggali kemampuan siswa-siswa kita dalam hal bakat seni. Ya, kita juga ada akademiknya gitu ya. Baik, selanjutnya Deborah, ini ada pertanyaan lagi nih. Mengapa kamu milih menjadi ketua OSIS gitu pertanyaannya? Sebenarnya ini kembali lagi ke motivasi saya tadi. Motivasi saya tadi itu sudah sekalian mencangkup kenapa saya mau jadi ketua OSIS. Karena awalnya dari rasa penasaran dulu nih, ngelihat orang-orang kok bisa kayak hebat gitu memimpin suatu organisasi, bisa punya public speaking yang oke. Nah, dari situ dari rasa penasaran muncullah rasa ingin tahu yang hebat. Dan dari situ saya mulai menekuni bagaimana sih caranya menjadi ketua OSIS dan mulai mempelajarinya. Dan puji Tuhannya saya bisa mencapai posisi itu sekarang. Iya, betul sekali. Nah, kalau kita lihat nih ya, OSIS ini kan banyak juga nih. Ada yang inti, ada yang bidang. Kalau sekarang saja kan seluruhnya tuh 34 apa 3? Iya. 36 ya, karena kemarin ada tambahan 2 ya untuk fotografi. Nah, bagaimana caranya sebagai ketua OSIS nih, karena karakter berbeda-beda setiap anggota, bagaimana kalau ada perbedaan seperti itu? Nah, pertama-tama pastinya ya akan dilakukan pengenalan dulu satu sama lain nih. Nah, pengenalan itu bukan kayak nanya kamu namanya siapa, tinggal di mana, tetapi melihat dari cara kerja mereka dulu seperti apa, memahami mereka ini orangnya sebenarnya tuh gimana sih, meskipun gak ditanya secara langsung, tapi dengan memperhatikan mereka. Dari situ kita mulai kayak, oh ternyata dia kerjanya kayak gini, mungkin cocoknya kalau aku pakai sistem yang kayak gini ke dia, sehingga kita belajar juga menyesuaikan dengan anggota-anggota OSIS seperti itu. Keren banget ya untuk dalam hal misalnya memahami setiap karakter itu tidak mudah ya bagi anak seusia kalian ya, karena pendewasaan tuh masih dalam tahap remaja gitu. Tapi ketika ibu melihat Deborah sebagai ketua OSIS, ibu juga memahami dan menyadari, wow, keren banget gitu. Karena kita memang tahu kan, kita sering bertemu gitu dengan karakter yang berbeda-beda itu, dan melihat Deborah bisa menanganinya, ibu acung jempol gitu. Semoga ini menginspirasi kepada adik-adik kelas yang mungkin nanti berminat untuk menjadi ketua OSIS ya. Kemudian ini ada lagi nih pertanyaan nih. Katanya siapa yang menginspirasi Kak Deborah untuk menjadi ketua OSIS? Sebenarnya untuk menginspirasi ini ya dari rasa penasaran tadi. Saya terinspirasi dari orang-orang yang mungkin sudah berpengalaman menjadi ketua OSIS. Saya terkagum dengan cara berpikir mereka, cara berbicara mereka, cara mereka mengatur mungkin anggota-anggotanya, yang membuat saya merasa aku juga harus kayak gitu sih. Aku nggak boleh sampai ketinggalan, nggak boleh sampai banget ya. Gitu. Iya, keren banget ada bahwa kita itu mau belajar dari manapun itu ya. Iya, benar. Sebenarnya kita belajar tuh dari manapun gitu, dari yang bagus, dari hal yang kita anggap sepele juga kita bisa belajar dari itu. Karena tidak ada sesuatu yang sia-sia. Ibu pernah baca seperti itu. Dari konflik, dari apa, tidak ada yang sia-sia. Kita bisa belajar dan mengambil pelajaran dari hal tersebut. Nah, kalau ketua OSIS itu kan banyak ya pekerjaannya gitu. Dengan kita sekarang saja pukul 3 baru pulang. Nah, bagaimana Deborah membagi waktu? Nah, untuk membagi waktu ini jujur saya masih berusaha untuk lebih belajar lagi untuk membagi waktu ini, karena saya pun terkadang masih keteteran sama tugas-tugas itu. Tapi namanya proses pasti perlu waktu, dan saya pun masih belajar untuk menjadi seseorang yang lebih disiplin mengenai tugas-tugas saya dan mengenai cara mengatur waktu dalam berorganisasi ini. Dan cara saya membagi waktu itu biasanya saya akan membuat list dan kayak memperkirakan kira-kira kalau ngerjain ini sampai jam berapa, sampai kapan, waktunya berapa menit. Dan dari situ
puji Tuhan saya merasa lebih teratur ya begitu. Betul. Iya, itu tuh sudah cikal bakalnya untuk sukses ya. Iya, benar sekali. Kita tuh memang harus membuat list seperti yang kamu bilang tadi, supaya kita tuh memang tahu waktu dan disiplinnya itu nampak dibantu dengan kita membuat list dan waktu tersebut gitu ya. Apalagi kalau pelupa ya Mem ya, Iya, lupa betul. mau ngapain, jadi bagus tuh di list. Betul. Nah, ini tuh ide bagus ya, tips buat teman-teman yang lain yang sedang menonton ini. Jadi jangan lupa, kalau perlu ditempel gitu, tugas yang sudah dikerjakan yang mana. Karena sekarang Deborah juga sudah kelas 9, tentu saja tuntutan dari pelajaran itu sangat banyak ya, tugas-tugas. Nah, terima kasih untuk Deborah ya, karena selain dari ketua OSIS, dia juga sudah kelas 9 yang tentunya persiapan untuk nanti ujian dan segala macamnya. Tetapi sampai saat ini Deborah tetap semangat untuk menjadi ketua OSIS dan membantu sekolah. Nah, kita lanjutkan dengan pertanyaan lain ya, Deborah. Nah, katanya saat kamu menjadi ketua OSIS, pasti kamu memiliki pengalaman suka maupun duka katanya. Bisakah berbagi pengalaman tersebut? Iya. Bisa banget. Iya. Jadi kita mulai dari pengalaman sukanya dulu ya Mem ya. Nah, untuk pengalaman sukanya ini yang bikin saya senang berada menjadi anggota OSIS itu adalah saya bertemu dengan banyak sekali orang-orang yang mendukung saya, memberikan saya semangat. Saya mendapatkan relasi-relasi baru. Saya mulai bergaul dengan baik dan ditangkul oleh guru-guru di sini, diajari banyak hal dan gak boring lah ya di kelas mulu, belajar mulu. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang saya ikuti gitu. Itu untuk sukanya. Kalau untuk dukanya, terkadang saya masih ngerasa sedikit gimana ya, perasaan capek itu pasti ada ya, perasaan lelah. Terus terkadang juga bingung nih, galau antara aduh ini ada tugas tapi harus ngerjain yang ini, gimana ya. Dan terkadang ya itu masih gelabakan. Jadi kadang-kadang masih kayak suka ngeluh ke teman kayak, aduh capek banget hari ini, jalan-jalan yuk kemana gitu kayak, karena saking capeknya gitu. Tapi tetap menjalaninya dengan enjoy, dengan semangat dan percaya kalau dibalik itu tuh pasti akan membuahkan hasil. Iya. Nah, itulah namanya bertanggung jawab. Itu namanya yang bertanggung jawab. Memang karakter itu yang memang harus dimiliki oleh seorang ketua, karena sudah tadi komitmen ingin menjadi ketua sehingga jadi pemikiran bahwa itu tuh tanggung jawabnya besar dalam menyelesaikan tugas dan segala macamnya. Tapi ketika mendengar tadi bahwa Deborah tuh punya trik, ketika lelah maka perlu nih me time gitu ya, jalan-jalan kemana beberapa menit gitu ya, untuk kembali mendapatkan semangat, gairah untuk melaksanakan tugas. Sehingga apapun itu pasti terselesaikan gitu ya. Baik. Nah, suka ataupun mau duka itu tuh sebenarnya adalah sebagai senjata buat kita, maksudnya gitu ya, untuk supaya ini nih kita mampu, ibaratnya obat gitu. Jadi semua itu menjadi penyemangat, mau suka ataupun duka ya. Itu tuh tidak ada menjadi apalagi kalau duka, jangan sampai menjadi kita down gitu ya, dan sampai itu jatuh jadi tetap sebagai penyemangat. Nah, gini, kita itu mungkin masih ada beberapa menit ya, dan masih ada beberapa pertanyaan nih. Iya. Apakah nih menarik? Apakah kamu pernah menyesal menjadi anggota OSIS? Iya. Untuk menyesal sih paling perasaan sesaat, kayak terlalu berat, terlalu capek gitu ya. Benar. Tapi di satu sisi kayak apa yang aku dapetin nih, timbal balik yang aku dapetin itu lebih besar. Keren. Ya, karena pernah Ibu membaca itu ungkapan siapa? Tantangan itu ini sebagai tantangan kan sebenarnya. Jadi bukan hal yang ini tantangan buatku, aku bisa ndak gitu. Ketika ada pilihan, dan pilihan itu ada yang ringan, sedang, kemudian tinggi, maka katanya lebih baik kita mengambil tantangan tuh yang tinggi, supaya kita melihat grow-nya kita tuh dapat enggak, kita tumbuhnya kita tuh dapat enggak. Kalau kita mendapat
memilih yang ringan enggak kelihatan. Nah, itu Ibu melihat dari sosoknya Deborah seperti itu. Ya, jadi tadi pertanyaan tadi yang katanya pernah menyesal, enggak ya? Ada enggak ya? Pernah ada, tapi kayak cuman satu sesaat menit gitu ya, ya. bener. Karena capek. Karena perasaan manusiawi yang dikit-dikit kalau ngerasa berat itu maunya udahan aja bener, gitu. itu manusiawi sekali. Tidak ada yang sempurna. Kita melihat sosok Deborah yang sempurna, tentu saja manusiawi. Aduh, karena capek ya. Kenapa aku pilih ini? Tapi kembali bersemangat ketika itu adalah menjadi tanggung jawab yang besar ya. Kalau saya nyesel nih, saya udah nggak jadi ketua OSIS sekarang. Bener. Udah keluar nih saya. Nah, itu manusiawi ya. Iya, betul. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Hal apa yang kamu dapatkan selama, mungkin tadi hampir sama aja ya, tegasan lagi deh. Hal apa yang kamu dapatkan selama kamu menjadi ketua OSIS? Hal yang saya dapetin sebenarnya sangat banyak, tapi karena waktu kita mau habis ya Mem ya, langsung ke intinya saja. Yang pertama, saya mendapatkan relasi yang bisa mendukung saya seperti yang saya ucapkan tadi. Lalu yang kedua, saya mendapatkan skill-skill baru dan saya merasakan skill saya itu diasah, seperti skill kemampuan berbicara atau kemampuan menyusun suatu event ataupun kemampuan untuk bersosialisasi dengan anak-anak OSIS. Saya juga yang saya dapatkan dari sini belajar dari guru-guru di sini yang kayak keren-keren gitu, bisa membagi waktunya dan bisa masih meluangkan waktunya untuk membantu saya. Kadang-kadang saya kalau kesulitan itu dibantu sama Mem Yuli saat saya bingung mau ini gimana ya Mem ya. Dan saya sangat beruntung sekali bisa mendapatkan pembina yang peduli sama saya, yang masih di tengah mungkin Mem lagi sibuk banget tapi beliau masih menyempatkan waktunya untuk angkat telepon saya, untuk berbagi saran, bertukar pikiran dengan saya. Jadi sangat baik dan bahkan ya bisa dibilang apa yang saya dapatkan itu sangatlah sepadan atau mungkin sangat timbal baliknya sangat besar daripada apa yang saya rasakan, daripada rasa capek saya, rasa yang lain-lainnya. Itu sih. Betul sekali. Dan kami juga sekolah bangga ya memiliki ketua kelas seperti Deborah, sangat ringan tangan, idenya banyak, kemudian mengelola teman-teman dalam organisasinya itu begitu bagusnya. Seringkali kita punya event-event gitu dan sukses gitu ya, walaupun di balik itu ada hal-hal yang ini, tapi dianggap ringan saja oleh Deborah. Dan itu kan hal yang wajar gitu kan. Karena manusia tuh pasti mengerjakan gak bisa selalu sempurna. Betul. Jadi saya tahu dari teman-teman mungkin ada yang ngerasa karena jiwa saking ambisinya itu ya Mem ya. Kalau gagal sedikit udah rasa kayak aduh aku udah hancur. Dapat nilai rendah dikit udah ngerasa gagal. Seharusnya teman-teman nggak boleh bikin mindset kayak gitu. Harusnya teman-teman belajar kayak dari kegagalan itu, bahkan kegagalan itu pun yang melatih teman-teman untuk bisa lebih sukses, lebih maju dan menjadi pribadi yang lebih baik. Teman-teman nggak bakal ngerasain kesuksesan yang ngerasain kayak wah aku sukses kalau teman-teman belum ngerasain kegagalan. Betul. Jadi proses itu sangat penting. Makanya kita bilang tidak ada tuh kegagalan itu tidak kita dapat pelajaran dari itu. Pasti dapat dari semua hal. Nah, jadi podcast perdana ini adalah kita pengenalan dulu ya teman-teman. Kita memperkenalkan diri dulu bagian OSIS. Nanti ke depannya kita masih bakalan punya podcast menarik yang dari segala macam bidang. Nanti mungkin akan kita buatkan list di IG ya, apa saja yang akan muncul di podcast berikutnya. Nah, terima kasih Deborah atas kesempatan kamu bisa berbicara di sini tuh. Ibu senang sekali memperkenalkan dirimu dan program OSIS supaya bisa lebih dikenal lagi di channel YouTube-nya SMP 1 ya. Jangan lupa ya kalian follow ya di YouTube. Ya, betul. Jangan lupa like-nya juga ya. Iya, like-nya juga, dan tunggu podcast berikutnya yang mungkin ini sudah sangat menarik nih. Nah, sangat menarik. Ibu sangat bangga punya Deborah yang
orangnya itu sangat ramah sekali. Tidak ada dia pikiran negatif, semuanya itu positif saja. Dan inilah yang kita inginkan, karakter inilah yang kita inginkan bisa menular kepada seluruh siswa kita di sekolah. Baik, nah pukul 5 menit lagi hitungannya detik. Terima kasih sekali lagi Deborah. Terima kasih Mem sudah mengundang saya. Terima kasih anak-anak, terima kasih. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu dengan podcast menarik selanjutnya. Dinantikan ya teman-teman. Iya, bye bye. Bye bye.